Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua yang saya muliakan dan cintai. Apapun adanya, kesyukuran pada Tuhan, pada Allah adalah menjadi bagian penting dari kehidupan. Oleh karena itu, forum KTI ini adalah bagian yang hari ini saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak tahu persis, saya kira Tuhan dengan segala skenario-nya telah mengantar saya hadir di tempat ini. Dan apapun yang kita lakukan hari ini adalah tidak ada lain, adalah mau melihat secara pasti bahwa besok Indonesia harus lebih baik dari hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini, paling tidak di kepala saya ada jaminan bahwa kita adalah bagian yang akan menjadi kontribusi menghadirkan Indonesia kita, lebih khusus di timur, untuk menghadirkan negara, bangsa, dan anak bangsa yang bermartabat, memiliki gengsi, memiliki derajat, memiliki harga diri di mata dunia. Kalau begitu, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah impian masa depan yang kita yakini bahwa hanya dengan melakukan impian-impian yang baik itu hari ini, besok itu akan menjelma sebuah kenyataan. Kurang apa Tuhan telah kasih kita kawasan timur dan Indonesia di laut. Mau ambil apa? Kita miliki. Mau ikan apa? Tuh itu Tuhan sudah siapkan. Kurang apa 17.000 pulau yang ada di kawasan timur Indonesia itu menjanjikan rupiah dan dolar. Bukankah matahari setiap saat bersinar? Matahari adalah sinar yang Tuhan telah berikan menjadi energi kehidupan. Saya selalu katakan, kalau mau Indonesia baik, hadirkan Indonesia Timur dalam kehidupan apa saja yang ada di Indonesia. Kalau mau Indonesia seperti sekarang, hadirkan kawasan timur, maka Anda akan tertelan dengan akselerasi dunia yang akan meninggalkan. Sadarkah kita bahwa di Asia Tenggara ini saja Indonesia adalah urutan ketiga dari belakang, di belakangnya tinggal Myanmar dan Kamboja. Sadarkah? Padahal dulu kita macan Asia Tenggara. Memang kita harus sadar untuk menyatu. Kenapa? Singapura apa hebatnya kok tinggalkan kita? Kita suka atau tidak, Malaysia tinggalkan kita, Korea tinggalkan kita, Jepang negaranya 80% tidak bisa ditanami apa-apa. Kenapa meninggalkan kita jauh sekali? Berapa pendapatan rakyat orang di Jepang? 346 juta per orang. Berapa pendapatan rakyat yang ada di Korea? 69 juta. Sulawesi Selatan yang gubernurnya Syahrul Yassin Limpo ini, dengan bangga saya katakan, yang lalu 9 juta, sekarang 21 juta. Tapi kalau dibandingkan negara lain, aduh, apa nih? Kalau begitu, alamnya menjanjikan, kehidupannya menjanjikan. Sekarang di mana persoalannya? Hadirkah tata kelola yang betul? Hadirkah kebersamaan yang utuh? Hadirkah integritas yang kuat? Hadirkah ketulusan-ketulusan? Hadirkah rasa sosial yang tidak kering? Hadirkah nasional karakter building dalam semua dimensi kehidupan? Bukankah sekarang ini kita nyari-nyari sendiri? Bukankah kiri kanan tiap hari kita disuguhkan pejabat yang korupsi di mana-mana? Bukankah hari ini
kita melihat bahwa sistem ini yang mana yang benar. Semacam sebuah simptom, ada penyakit yang barangkali stadiumnya udah 1 dan 3 yang harus kita berhentikan. Symptom of moral hacking. Ada yang cut. Kalau gitu siapa yang mau perbaiki? Tentu saja kita harus hadirkan pemerintahan yang baik. Hari ini mari kita katakan, mari kita perbaiki negara Indonesia dari kawasan timur, dan kita semua adalah pelaku. Kalau begitu, menurut saya yang pertama, 2014 jangan kehilangan momentum bagi kawasan timur Indonesia. Paling tidak teriakan kencang ini harus nyampe siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, siapa kabinetnya, untuk bisa mengatakan masa depan Indonesia 52% ditentukan kawasan timur Indonesia. Kita tertinggal 20 tahun dari kawasan barat. Kalau begitu, besok siapapun, mau dia pemimpin pemerintahan dan orang berpelasi pada pemerintahan, ataupun dia mereka yang berprofesi dalam pendekatan-pendekatan politis yang ada, mereka yang menguasai ekonomi, mereka yang menguasai pendekatan-pendekatan sosial, keagamaan, dan pendidikan, media sekalipun harus bisa dipengaruhi oleh orang kawasan timur Indonesia. Bahwa lihat kawasan timur Indonesia tidak akan maju tanpa hadir kawasan timur dalam semua dimensi kehidupan. Dan apakah itu pasti? Apakah ini cuma idealisme? Apakah ini cuma jargon politik? Tidak. Negara ini kaya, luar biasa. Di Sulawesi Selatan, saya ingin katakan, setiap bulan saya dengan rakyat saya mencetak uang tidak kurang 1,7 triliun. Saya pede mengatakan, dari satu sektor saja, setiap 100 hari saya mencetak uang kurang lebih 5,2 triliun baru. Kalau tidak percaya, datang ke Makassar. Saya pede mengatakan, dari beras saya saja 21 triliun dalam 1 tahun. Berapa modalnya beras? Hanya 382 miliar. Saya pede mengatakan jagung saya menghasilkan 3,4 triliun dalam 1 tahun. Berapa modalnya? 78 miliar. Saya pede mengatakan bahwa rumput laut yang segelar yang 500 kilo dari potensi yang 1900 km itu 100 miliar hasilnya 1 triliun 18 miliar. Siapa bilang Indonesia? Dan itu. Dan 3 tahun kemudian di kepala saya, di impian saya, Sulawesi Selatan akan melewati Malaysia dalam pendekatan yang ada. Itu hanya ada kalau Zain, research, dan teknologi besok bisa dioptimalkan, dan teman-teman dari kawasan timur menariknya. Mana perguruan tinggi itu? Perguruan tinggi harus bisa melahirkan sumber daya manusia dengan kualitas dan akselerasi yang tidak hanya seperti sekarang. Frame akademik intelektual menjadi penting. Manajemen intelektual yang modern dan ber-IT menjadi jawaban. Tetapi di balik itu, hadirkan perilaku Indonesia, orang kawasan timur yang tidak hanya kasar, marah, tetapi hadirlah orang kawasan timur yang santun, agresif, dan dinamis, dan punya optimisme melihat Indonesia dan kawasan timur yang besok harus lebih maju lagi. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke airport.